Baik, kita sekarang ke pelajaran salat-salat sunnah. Kemarin sudah di salat witir, sekarang salat qiyamul lail ya, atau salat lail ya, salat malam. Nah, nanti dulu ini definisinya dulu, kalau Pak. Definisinya dulu ya, satu persatu dulu ini penjelasannya ya. Nah, qiyamul lail terkadang disebut juga salat tahajud ya. Menurut jumhur fuqaha atau ahli fikih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam ya, setelah tidur ya, setelah tidur ya. Menurut nanti dulu, menurut jumhur ya, ini menurut jumhur ulama, menurut jumhur ulama pada malam apa saja di antara malam-malam yang ada ya. Jadi tidur dulu menurut para ulama nih, yakni di Al-Mughni ya. Mughnil Muhtaj ya. Nah, sekarang fadilah keutamaan qiyamul lail. Wah, ini ya Pak, didorong lagi kita di motivasi untuk sholat qiyamul lail. Mungkin kita masih kurang Pak, masih berat emang Pak. Pang berat-beratna sholat sunat ya Pak. Qiyamul lail Pak. Iya, kayak anaknya istirahat kan gitu, capek gitu ya, suruh sholat kan gitu. Atau ya ada sholat sunnah gitu ya, qiyamul lail. Nah ini emang berat Pak. Beratnya qiyamul lail ya, dan dorongan untuk menunaikan ya, atau mengerjakan sholat qiyamul lail. Sesungguhnya sholat sunnah yang dilakukan pada tengah malam dan di malam genap, malam genap, malam gelap gulita punten. Jadi di tengah malam atau gelap gulita memiliki keutamaan dan pahala yang besar ya. Pahalanya sangat besar dan tiada batasnya. Bahkan manusia tidak mampu menggambarkan pahalanya. Qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang soleh dan ciri khas orang-orang bertakwa yang sangat penting tuh ya. Maka kalau kita mau benar-benar kelihatan kualitas kesolehan atau kualitas ketakwaan, sok salat qiyamul lail ya gitu. Ya. Karena besarnya keutamaan qiyamul lail, Allah memerintahkan nabinya agar mengerjakan kemuliaan dan keutamaan ini ya. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan ya, dan tempat yang terpuji ya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji ya. Surat apa itu Pak? Al-Isra ayat 79. Dan banyak sekali nas-nas Al-Quran dan Sunnah ya,
itu menjelaskan tentang qiyamul lail ya, yang menerangkan keutamaannya dan dorongan untuk mengerjakannya ya. Nah, ini disebutkan nanti yang menerangkan tentang keutamaan qiyamul lail ya. Nah, semoga orang yang punya keinginan gitu ya untuk mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan ya, dapat memotivasi dirinya untuk mendapatkan kenikmatan qiyamul lail ini, Pak. Sehingga ia dapat membiasakan diri untuk mengerjakan qiyamul lail meskipun dengan hanya rakaat ringan saja ya. Di surah Al Imran ya, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatsluna ayatillahi ana al-lail wahum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam, sedang mereka itu sedang sholat ya, atau sujud ya. Ini pada ahlul kitab yang taat ya, yang taat ya. Ya sebagian kan ya, tidak semuanya. Ya, sebagian yang taat itu demikian disebutkan ya. Mereka keutamaannya membaca ayat-ayat Allah di waktu malam hari ya. Jadi mereka baca kitabnya di malam hari, dan mereka juga sholat ya, sholat malam ya. Masya Allah ya. Emang sholat malam juga itu kebiasaan orang-orang terdahulu, Pak. Ya Nabi Daud kan gitu, sholat malam, Pak. Orang-orang soleh itu, Pak. Ya kita mah berat, Pak. Ya disebut soleh ada kumaha sholat malam mungkin ada kadang berat. Ya, ya minimal yang ringan-ringan, Pak. Ya. Terus ini Pak luar biasa nih. Al Furqan ya. Al Furqan yang sudah hafal mah ini tersentuh ya. 6364. Gimana bunyinya? Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wal ladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman disebutnya ibadur Rahman, luar biasa Pak. Hamba-hamba Ar-Rahman ya. Yang maha penyayang ya. Allah yang maha penyayang itu yang punya hamba-hambanya orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Cirinya ya, ibadur Rahman itu pertama adalah orang yang rendah hati, dan orang yang ketika orang jahil itu menyapa mereka ya, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan ya. Jadi ketika misalnya dizalimi tetap berkata baik gitu ya. Dizalimi berkata baik. Kadang ada orang yang mencela tetap berkata baik gitu ya. Tuh orang yang dikatakan ibadur Rahman itu ya. Dan orang yang melalui malam hari dengan sujud ya, tuh disebutkan ya,
sujud dan berdiri untuk Rob mereka. Tuh, jadi malamnya diisi dengan sholat, ya, sholat malam. Masya Allah. Terus surah Al-Muzammil. Nah ini sudah pada hafalnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi walatilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang berselimut, ya, bangunlah untuk sholat di malam hari. Ya, ini perintahnya, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, ya, dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah itu ya, sholat malam dan baca Quran, ya, ya sudah sholat malam baca Quran juga gitu ya, zikir di waktu sahur. Nah itu diijabah doa apa, mau doa apapun sok diijabah. Ayat 1 sampai 4 ya, Al-Muzammil. Terus Al-Insan ya. Al-Insan 25 sampai 26. Wal Quris Marobika Bukratau wa asyila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, ya, berzikir maksudnya, ya, berzikir pada Allah pada waktu pagi dan petang, ya, dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang dari malam hari. Oh banyak banget ya Pak nih keutamaan yang disebutkan. Az-Zumar nih, saya nggak bacain semuanya aja ya. Az-Zumar nanti bisa dicek lah ya. Ayat 9. Terus Az-Zariyat. Nah ini mah ada hafalnya Az-Zariyat mah. Az-Zariyat 15 sampai 18. Terus As-Sajdah 15 sampai 17. Itu ya ayat-ayatnya. Maka dibaca, ya dicatat dan dibaca ya. Syukur-syukur kalau sudah hafal ya. Gampang ya insyaallah menghafalnya. Tinggal menerapkannya ya gitu ya. Kan kumahanya menerapkan sholat malam kadang memang berat nah gitu ya. Apalagi kalau aktivitas banyak tuh ya. Oh, insyaallah. Atau kecapean tuh ya. Dan kalau kita baca ayat-ayat tentang sholat malam ini gitu ya, harusnya orang-orang yang membacanya itu ya benar-benar ingin sholat malam tanya. Kan kadang-kadang dilalaikan dengan aduh diskusi yang nggak perlu lah, dengan tontonan yang nggak perlu lah, nonton bola ke nonton tentunya. Saya lain lain iya ya Pak, lain nyinggung nu resep nonton bola, saya gak resep nonton bola apa gitunya. Saya gak resep klub luar negeri itu saya suka Pak ya, daripada klub di Indonesia saya lebih suka nonton kata ya. Ya tapi jangan sampai juga melalaikan jadi sholat malam teu katanya teu sholat tahajud, bahkan sholat-sholat nu wajib oge dilalaikan katanya, terus sholat subuh asan gitunya gara-gara nonton bola tah eta. Subuh kalewat atau subuh misalnya tertidur itunya sampai ke setengah genep iya mah iya, itu sangat dicela gitu ya sholat subuh ketika mendekati syuruk tuh ya. Iya tapi kan itu dekat syuruk sekarang Pak, dekat
dekat-dekat Suruk ya. Anda 5.50 sekarang Suruknya. Nah itu kadang di kita juga ya, ngobrol naon gitu nya, ngobrol teh aya we gitu, terus beda isya teh nya ngobrol naon teu aya nu manfaatna gitu nya. Itu makanya kenapa Nabi itu ya sangat melarang ngobrol setelah isya ya, kecuali majelis ilmu ya, ngaji, ngomong dengan istri sok mangga pada isya sok, ngomong yang bermanfaatnya atau berdebat. Rata-rata yang pada Isa kan. Ya kan memang waktu istirahat pada isya teh. Kalau anak-anak lah pada maghrib. Tong berdebat nu teu paruguh gitu nya pada isya mah sok, bahkan ya disunahkan tuh ya. Tapi kalau kalau mengena hatinya gitu ya, ya ngobrol gitu ya sama pasangan itu, ngobrol pada isya sok itu gitu ya, karena itu memang sunnah gitu. Terus juga ngobrol ya majelis ilmu diskusi mengenai keislaman eta nu disunahkeun mah Pak. Ayo ngobrol-ngobrol teh paruguh mah tong gitulah gitu, matak dicaram gitulah, dilarang dalam Islam itu Pak, dalam sunnah itu dilarang ya gitu. Kemudian ngagosip jeung judol, judol teh kan, judol teh malam hari Pak, judolnya ya nah judol nanti Eta naon main game di malam hari itu ya gitu itu sampai larut malam ya kan kerja malam kan aya opatan ya tidak ukur ujung-ujungnya ngomongkan batur ya eta hibah gitu. si anu bilangnya lo ngomongkan anu bagus. Jadi malam itu isi dengan ibadah Pak, itu waktu-waktu ijabah Pak, lebar waktu Pak. Aduh, sangat disayangkan waktu tanya, waktu asar ketika hari Jumat itu waktu yang kadang dilalaikan. Jelema teh asa kumaha gitu ya dengan aktivitasnya sendiri gitu ya. Padahal kerja sih Ya, sebenarnya ya kalau mereka kerja sih ya itu juga masih bermanfaat karena kan mencari nafkah gitu ya. Iya mah si buku medsos gitu. Waktu asar teh medsos nanti nya ngobrol ya gitu di WA gitu. Ngobrolnya teparuguh gitu nya. Ya itu ngobrol teparuguh, kadang debatnya teparuguh ge ka mana gitu nya eta. Jadi melalai waktu tehnya gitu. Habis waktu teh ku medsos itu. Telkomnya miliknya Sok da punten Pak. Kita di HP-nya. ya kan Telkom kan anu Iya. miliknya Di HP ini sejam 2 jam lebih suka kita ya, sejam 2 jam, 2 jam terus kayak gitunya scrollan. Ayo baca Quran 15 menit, 10 menit enggak sesuai tunduh itu tuh nama ngaji weh kieu lah sak surat ya. Quran Ngaji weh, ngaji weh kita ngaji kieu panjang teuing, enggak saya tunduh gitulah gitu. Kamu si ustadzna bawa anak tunduh gitu, itunya tenang ke teh, wahai orang-orang beriman, wahai jamaah, wahai api atas tubuh hadirin Jumat, aduh tunduh bawa anak tunduh weh gitu si ustadz teh, nggak saya tunduh lah bobo gitu. Nah itu ai kalau Jumat di kan HP terkelapa kelapa kedai Pak, pertanyaan kedai Pak nanti dulu. Kalau di HP itu bisa lama-lama ya gitu. Nah ini teguran lah buat kita lah, apalagi di waktu ya, subuh di waktu malam hari ya, waktu malam hari itu yang sering dilalaikan kan murah beda mungkin ya apa. bawa tanah beda kalau malam hari Iya, malam hari kan kadang kadang dilalaikan lah, jangan sampai lalai. Nah ini nanti hadis-hadisnya ya kita baca juga tentang faedah sholat malam. Panjang juga nih hadisnya ya. Saya sebutkan satu dua aja ya, panjang Pak. Tinggal bacalah nih PDF-nya, kalau mau hadisnya nanti sekalian dibaca gitu ya. Nih dari Abu Hurairah, ya berkata Rasulullah SAW ditanya sholat manakah yang lebih utama setelah sholat wajib. Beliau menjawab sholat yang dikerjakan ya, yakni
dikerjakan malam hari pada tengah malam. Pada tengah malam ya, qiyamul lail. Beliau ditanya lagi, saum apakah yang lebih utama setelah saum Ramadan? Yakni saum sunnah pada bulan Muharram. Iya, hadis sahih riwayat Muslim ya. Terus Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ayuhan nas, afsus salam, wat imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyamun, tadkhulul jannah ya, tadkhulul jannah bis salam, bis salam ya. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Afsus salam. Nih perintahnya. Sebarkan salam, berikan makanan kepada orang-orang kelaparan, sambunglah tali silaturahim, dan kerjakanlah sholat di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Ya. Maka tadkhulul jannah bisalam ya. Masuklah surga dengan selamat. Masya Allah. Aduh ya, baca hadis-hadis ya, baca ayat-ayat tentang sholat malam ya. Nyaman gitu ya. Tapi apakah sudah melaksanakannya gitu ya? Ternyata berana teh. Ya. Ya banyak lagi lah ya tentang keutamaan sholat malam di Al-Quran dan Sunnah ya. Ini kalau saya baca semuanya nggak akan cukup waktunya ya. Bang apa kalau mau ada pertanyaan dulu? Tadi apa tentang Jumat ya? Sekarang Jumat kan 2 rakaatnya itu anu khotbahna berarti wajib ya. Wah, ya. Jadi sholat Jumat itu bagiannya itu adalah khutbah dan sholatnya itu sendiri ya. Jadi tidak boleh lepas antara khutbah dan juga sholat Jumat ya. Jadi itu satu kaitan satu sama lain gitu ya. Tidak boleh lepas. Ya. Jadi orang yang menghadiri sholat Jumat ya hadiri juga di khutbahnya, hadiri juga ya ketika sholatnya dia mengikuti sholatnya gitu. Itu kan bagian. Makanya kan sangat dilarang ketika berbicara ya, berbicara ketika sedang berlangsungnya khutbah. Bahkan tidur wae dilarang katanya, tidur wae dilarang gitu ya. Sandar di tembok. Ya, bernyandar ya dilarang tuh ya gitu. Ataupun apapun yang ganggu konsentrasi ketika saat imam berkhutbah, ganggu konsentrasi kita apa ya gitulah. Nah, kita jangan sampai disia-siakan ya. Imam sedang khutbah itu menyampaikan wasiat yang sangat penting ya gitu. Jadi khotib itu sampaikan wasiat yang sangat penting. Nah, kita dengarkan gitu ya gitu. Jangan disia-siakan, tidur, bahkan mengucapkan diam saja kan gitu. Tidak boleh gitu ya, mengucapkan diam. Anak-anak mau Ya, nggak boleh gitu. Ya. kan di atas anak-anak, kalau di sini kan jadi di sana kan pada ribut. Ya kok enggak mau. Ya, mengucapkan diam aja nggak boleh tuh. Ya. Anak-anak kemana itu? Yang memerintah untuk diam itu imam atau khotib ya. Khotib tak langsung dia, jadi khotib itu kudu tegas Pak. Sanes misalnya khotib nyampaikan ayat hadis sungkul gitu ya. Tapi Anak-anak jangan ribut gitu lah. iya, oleh khotib disampaikan dengan tegas. Anak-anak yang sedang ribut, diam, dengarkan, tah gitu. Khotib yang menyampaikan itu. Ya, khotib.
Kecuali kalau khotib memerintahkan jamaah, itu boleh itu ya. Misalnya khotib memerintahkan ke DKM, misalnya ini DKM punten ada yang ribut, kita berhenti dulu sebentar, tah baru DKM nyerek, tah itu boleh-boleh saja gitu, boleh-boleh saja itu mah ya, ya. Karena khotib yang memberikan instruksi gitu. Tapi kalau misalnya apa jamaah langsung atau misalnya DKM yang mendengarkan khutbah langsung itu nyaram gitunya ulah gitu mah ya, jadi batal gitunya ya nggak ada pahalanya. Batal maksudnya batal pahalanya ya, bukan batal sholatnya. Sholatnya mah tetap sah, cuman batal pahalanya. Wahan tuh nol gitu lah. Gitu. ribut di atas ya aduh. Iya. Kamu kalau ningal ya Jumat berkah kalau loba Ya makanya kalau Jumat berkah mah kalau bisa mah di akhir Pak, di akhir nanti, di akhir ketika sudah sholat. Tuh, ya, Pak. bagi kiranya ya udah sholat udah Ya udah sholat, jangan jangan diperlihatkan dulu pas di awal, ulah gitu. Kalau bisa gitu. dibawa di Arab masjid kita kan Ya, ya tuh pas dibawa, nah pasti lah yang namanya anak-anak gitulah gitu ya. karena Kita mah nggak bisa ini ya. kan Kadang, sendirian ya Jumat ke ayah Jumat ke iya. gitu salah Makanya kalau bisa disembunyiin dulu, baru nanti dibagikan setelah sholat ya gitu. Ya kalau di itu mah ya. malam Jumat ya pada isya lah. Apanya? Ya pada maghrib pada ceramahna gitu tuh kan Kemana? ya dua Apanya? kali kan di RT ini 11 Oh, malam Jumat atau ke RT 10 pas hari Jumat nah gitu oh ya. Ya itu mah makanya kalau sholat Jumat teh kalau bisa ya ada penitianya gitu, ada penitia supaya terkendali gitu kan. tapi Iya, ada panitia terkendali tertib. DKM teh kudu hadir kalau bisa mah Pak. Ya mah kadang sholat Jumat wah DKM na aya jadwal di luar gitu. Ah, gitu kumaha atunya. kan khutbah di luar pada Pak Maman kan Ya nggak apa-apa itu mah, cuman ada yang mewakili gitu. ini wakilan Pak Maman Ada yang mewakili. Tapi terkadang itunya punten ya ada di masjid yang lain itu lengah gitu DKMO, sekretaris O gitunya gitu. Ya, ya cuman satu dua orang dari DKM ini nggak dipakai kabeh bisa itu ya. 11 dipakai kabeh anu itu Apa? di kalian dipakai gitu Iya, ya. Nurul Samsi aduh pinuhnya Nurul Samsi hari salah Ya harusnya itulah ada Purjana DKM kalau nggak kan diwakili kan. opat masjid Ya. saya Jadi DKM ini tugasnya itu untuk menertibkan ketika sholat Jumat. kadang-kadang Itu. tertib aduh Gusti bebat pakai baru dah Ya itu tugasnya. Tugas DKM teh tertibkan sholat Jumat. Lain dengan saukur cicing weh gitu kan. Ya nu penting aya nu ngesian tong kosong. Ya emang teu kosong teu. Teu kosong kadang kan DKM nu ngesian oge kan angger we ngarobrol-ngarobrol gitu didinya gitu nya. kalau di Jawa gitu kan ibu-ibu tuh sholat Jumat itu kan wajib sholat lohor Nah, nantilah kita sampaikan tentang sholat Jumat ya. Nanti ada bab khususnya ya. Ini baru sholat sunnah. Nanti ada bab khusus tentang sholat Jumat ya. Kalau jumhur ya, jumhur ulama itu ya, ya ada yang membolehkan juga gitu ya. Ada yang membolehkan. Tapi kan di hadis kan ya ayyuhalladzina amanu ya memang di surat Al-Jumu'ah tidak disebutkan mau amanu itu adalah zakar atau unsa tidak disebutkan kan gitu. Tidak disebutkan laki-laki atau perempuan. gitu sholat Jumat Ya, tidak disebutkan, tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah tidak disebutkan perempuan atau laki-laki kan gitu. Tapi nanti disebutkannya oleh hadis. Nah, hadis itu menyebutkan buat laki-laki ya gitu. Cuma nanti ada pendapat. Nah, pendapat inilah yang memang harus digali ya gitu. Ya kita mah berpatokan apa yang dijelaskan dalam hadis ya gitu. hadis ya Iya, kalau yang diwajibkan kan laki-laki gitu. laki-laki wajib Hmm. ini Ya pendapatnya nanti kita gali saja ya untuk ya sebagai wawasan ya. Kebetulan mah hampir tiap daerah mah malah di Majinang nih pada Jumatan ibu-ibu
Nan- Ini. Nantilah itu penjelasannya ya. Oke, ikhwatu fillah, sedikit nanti kita akan menjelaskan bagaimana waktu qiyamul lail ya. Kapan waktu qiyamul lail ya di sepertiga malam terakhir itu yang utamanya bagaimana keutamaannya ya. Nanti kita sebutkan bagaimana waktu qiyamul lail ya yang paling utama. Oh, ini juga panjang ya lumayan ya. Paling utama waktunya. Waktunya terus adab-adabnya ya. Adab-adab dalam qiyamul lail ya. Mungkin itu saja dahulu ya. Untuk hari ini itu dulu. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina Rabbana atina min ladunka rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.